Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham 'ala hadzal nabiyyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari ini, khatib berwasiat pada diri sendiri, khususnya dan bagi para jamaah pada umumnya. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menjaga kesehatan kita. Allah masih memberikan nikmat sehat kuat baik lahir maupun batin, sehingga kita mampu dan mau hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan niatan kita, hadirnya kita di tempat ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Duduk zikir kita menjadikan Allah angkat derajat kita di sisinya. Dan mudah-mudahan selepas Jumat ini ada perubahan, peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah, dengan ditandai kita berusaha melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan berusaha meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa Allah akan membahagiakan kita fid dini wad dunya wal akhirah, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Jumlah bilangan bulan yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran terdapat 12 bulan. 4 bulan yang Allah agungkan di antaranya adalah bulan Muharram. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim wala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram, yakni Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah mendolimi dirimu sendiri di dalam 4 bulan itu. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Bulan Muharram ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mengapa bulan ini dimuliakan oleh Allah? Salah satunya adalah peristiwa penting, peristiwa kemenangan, baik itu kemenangan secara fisik maupun secara spiritual kepada Allah, dilakukan atau dialami oleh Nabi dan Rasul, terjadi pada bulan Muharram. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di antaranya yang pertama adalah diterimanya taubat Nabi Adam
Nabiullah Adam pertama kali diciptakan, kemudian ia diperintahkan untuk tinggal di surga. Allah berkata kepada Adam, Adam, tinggallah di surga. Engkau kesepian, aku ciptakan Hawa agar engkau tenang di dalamnya. Makan dan minumlah apa yang engkau sukai, tetapi tinggalkanlah satu makanan, yakni makanan khuld. Tetapi Nabiullah Adam melanggarnya. Kemudian ia dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam berbuat satu kali dosa, dibuang oleh Allah, dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kita yang banyak dosanya mengharap masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah 40 tahun bertobat, baru dosa Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfarnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, sungguh kami berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni, tidak memberikan rahmat kepada kami, kata Adam, maka kami tergolong orang-orang yang merugi. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, salah satu amalan yang disyariatkan di bulan Muharram ini adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Beliau putus asa dengan dakwahnya karena tidak ada yang mengikutinya. Kemudian ia hendak meninggalkan umatnya dengan menaiki sebuah kapal. Di dalam kapal ternyata kebanyakan muatan. Maka diundilah siapa yang harus dilempar ke lautan. 3 kali undian jatuh pada Nabi Yunus alaihissalam. Beliau ditenggelamkan di lautan, kemudian ditelan oleh ikan Yunus. Beliau di dalam perut ikan, beliau senantiasa berzikir dan beristighfar, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian oleh ikan Yunus dimuntahkan, yang membuat Nabi Yunus sadar betapa bersalahnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pula mengajarkan kita agar kita senantiasa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Peristiwa yang ketiga adalah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud karena kesalahan Nabiullah Ibrahim menghancurkan semua berhala orang-orang kafir. Ditinggalkannya satu berhala yang sangat besar agar orang-orang kafir mengira berhala yang besar itulah yang menghancurkan berhala yang kecil. Kemudian Nabiullah Ibrahim ditangkap oleh Raja Namrud, dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. Kemudian Allah berfirman, Ya nar, kulna ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata, kata Allah, jadilah dingin api dan bagi keselamatan bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seketika itu api menjadi dingin dan selamatlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Betapa taatnya hamba api ini kepada Allah, karena Nabiullah Ibrahim adalah hamba yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ia dimasukkan ke dalam kobaran api, Allah menjadi penyelamatnya. Ini pula pelajaran bagi kita, kesempatan bagi kita untuk bermuhasabah, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tergolong orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, insyaallah Allah lah yang akan menjadi penolong kita di dalam kehidupan kita ini.
Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimahullah. Peristiwa yang keempat di antaranya adalah kemenangan Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun laknatullah. Ini pula terjadi pada bulan Muharram, tepatnya di Asyura atau hari yang ke-10. Beliau diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya yang membuat lautan terbelah menjadi jalan, sehingga selamatlah Bani Israel dan tenggelamlah pasukan Fir'aun laknatullah dengan tentara-tentaranya. Begitu pula Nabi Nuh alaihissalam, beliau selamat dari banjir bandang yang menyelamatkan sepasang demi pasang manusia dan hewan yang dianggap penyelamat peradaban manusia dan binatang. Ini pula terjadi pada bulan Hijriah atau Asyura, hari yang ke-10. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimahullah. Dengan peristiwa inilah orang-orang Yahudi Nasrani memperingati hari kemenangan di Asyura di 10 Muharram itu dengan berpuasa. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW berkata, "Kenapa kalian berpuasa?" "Kami merayakan kemenangan Nabi kami, Nabi Musa dan Nabi Nuh atas Raja Fir'aun." Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimahullah. Nabi Muhammad mengatakan, kami lebih berhak terhadap Nabi Musa dan Nuh. Makanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk berpuasa Asyura atau ke-10 di bulan Muharram. Kemudian Nabi memerintahkan kita untuk memperselisih orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan berpuasa Tasu'ah atau hari yang ke-9 yang insya Allah jatuh esok dan hari Ahad. Tasu'ah insya Allah besok dan Asyura insya Allah hari Minggu. Mari kita semuanya melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimahullah. Yang terakhir, di negeri ini Muharram justru dianggap angker, dianggap sakral. Orang tidak mau melaksanakan hajatan, orang tidak mau mendirikan rumah dan lain sebagainya, takut akan bala dan lain sebagainya. Tidak ada masalah, tetapi jangan sampai kita jatuh pada kemusyrikan dengan menganggap bahwa ini merupakan dampak Nyirohidul Mantu dan lain sebagainya. Kalau ini yang kita ucapkan, hati-hati, kita akan jatuh pada kepercayaan kemusyrikan. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimahullah. Kenapa bulan Muharram ini disakralkan? Karena di bulan Muharram ini Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk pertama kali hijrah dari Makkah al-Madinah. Bukan dalam rangka melarikan diri, tapi dalam rangka menyelamatkan ajaran Islam. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimahullah. Yang itulah dipakai untuk tonggak penanggalan bulan Hijriah untuk umat Islam saat ini. Yang kedua, di dalam bulan Muharram atau Asyura ini, tepatnya tanggal 9 Asyura, sahabat Ali karramallahu wajhah membawa ajaran Islam ke kota Basrah. Tetapi di tengah perjalanan beliau bertemu dengan pasukan Yazid yang pada tanggal 10 Asyura terjadi pembantaian besar-besaran terhadap semua cucu keturunan Rasulullah SAW, tepatnya di desa Karta. Inilah yang menjadi tonggak yang oleh pengikut karramallahu wajhah Ali karramallahu wajhah, mereka menyayat-nyayat badannya, menyesali
mereka tidak bisa menyelamatkan cucu-cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah kita menganggap bahwa ini merupakan hari berduka, tetapi tidak harus mengatakan bahwa bulan Muharram ini buruk atau sial dan lain sebagainya. Tetaplah baik, tetapi bulan ini diperingati sebagai hari berduka atas wafatnya cucu-cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimahullah. Kemudian karena banyak pasukan yang wafat melawan kaum Yazid ini, kemudian akhirnya muncullah peringatan banyak anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya, sehingga diperingati dengan santunan yatim piatu. Jemaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimahullah. Itulah sedikit dari kemenangan-kemenangan Nabi dan Rasul yang relevan hikmahnya untuk kita gunakan sebagai acuan amalan kita di bulan Muharram ini. Marilah kita semuanya meningkatkan amal saleh kita. Kita semuanya memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya senang atau gemar menyantuni anak-anak yatim. Karena itu semuanya amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, khususnya di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita, sehingga sampai pada waktunya Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu.